Kalau saudara melihat saya pakai hijab atau saudara melihat saya pakai tudung, pertama saya adalah seorang murtadin. Ingat, saya adalah seorang murtadin, saya orang muslim yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Tuhan pakai hidup saya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya di Yerusalem, tetapi Yudea sampai ke Samaria. Dan puji nama Tuhan, melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam sosial media ini, banyak jiwa yang melayani, banyak jiwa yang terberkati, banyak jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Semakin banyak jiwa yang percaya, semakin banyak penghujatan. Haleluya. Yang dihujat bukan orang percaya, tetapi saya terus dihujat. Bukan cuma dihujat, saudara kekasih, tapi mereka begitu banyak menjapri saya, mengancam saya, mengeduh. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya tetap kuat. Sampai hari ini saya dapat berdiri semua karena pekerjaan Tuhan. Baiklah, firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop hiasan kepala wanita. Biar saudara paham bahwa hijab itu milik siapa. Hijab itu milik siapa? Amin. Supaya saudara juga paham bahwa hijab itu milik siapa, ya. Jangan suka ngaku-ngaku deh, berhenti ngaku-ngaku. Ingat, Ismail diberkati anak cucu dan melahirkan 12 keturunan, 12 raja-raja besar. Tetapi Ismail tidak pernah diberkati tanah oleh Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mendengarkan begitu banyak perpecahan dari luar sana, saudara kekasih, begitu banyak saudara kita dengarkan kabar-kabar yang terjadi perang di mana itu karena apa? Perebutan wilayah. Karena Ismail tidak pernah dijanjikan tanah oleh Tuhan. Ismail tidak pernah dapat warisan tanah dari Tuhan, tetapi Ismail dijanjikan oleh Tuhan bagaimana dia juga akan mewarisi berkat Tuhan, yaitu dia akan mewariskan 12 raja dari keturunan Ismail, dan mereka akan beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar. Itulah. Jadi kalau hari ini saudara melihat saya pakai jilbab, karena berkat Abraham telah jatuh. Bukan telah jatuh, berkat Abraham telah menghampiri diri saya. Saya telah menerima berkat Abraham. Dan bukan cuma itu saja, kalau Ismail hanya diberkati jasmani bukan rohani, tetapi hari ini berkat Bapak Abraham telah saya terima, yaitu berkat jasmani dan rohani. Berkat jasmani dan rohani yang saya peroleh, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya diberikan kesehatan. Satu itu berkat jasmani. Saya diberikan hati yang bersuka cita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau kita bicara hidayah, ini memang adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit nggak enak atau wajah saya nggak enak. Dari dulu udah nggak enak. Oke lah, nggak apa-apa. Mohon maaf saya agak sedikit meriang, tapi saya pikir saya harus ngasih sharing ini biar teman-teman juga punya gambaran tentang apa itu hidayah dari sudut pandang orang yang dulunya bukan muslim, dan dapat masukan dari pengalaman-pengalaman saya yang selama ini bergelut dengan banyak orang tentang urusan hidayah ini. Jadi gini teman-teman sekalian, kurikulum paling baik di dunia itu adalah Al-Quran, dan pengajar yang paling baik tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dua ini dikombinasikan pun belum tentu orang bisa mendapatkan hidayah. Ini terjadi pada Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang sampai akhir hayatnya pun tidak bisa menerima Islam, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Rasulullah SAW mendatangi beliau secara pribadi ketika di ujung hidupnya, lalu kemudian mengatakan, pamanku ucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pamannya belum mau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengapa? Karena ini adalah hak prerogatif Allah. Sesedih itu kemudian Rasulullah sudah menunjuki banyak sekali manusia, mengajak banyak manusia kepada Islam, mendakwahkan Islam pada seluruh manusia, tapi dia nggak bisa mengislamkan orang yang paling dia sayangi, orang yang termasuk yang paling dia sayangi, yang sudah dianggap seperti orang tuanya. Apa kemudian yang Allah komentari terhadap kejadian pada Rasulullah ini? Allah meringankan Rasulullah dengan kata-kata Allah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki, memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai.
Artinya Allah ingin berkata, wahai Nabi Muhammad, ini bukan salahmu. Bukan karena kamu kurang cakap, bukan kamu kurang hebat, bukan karena kamu kurang akhlak, bukan karena kamu kurang kapabilitasnya, kurang capable, bukan. Tapi ini semua adalah karena aku yang memberikan hidayah itu, bukan manusia. Maka Allah katakan, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak menunjukkan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinallah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah, dialah yang memberikan hidayah itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang layak mendapatkan hidayah itu. Maka berbahagialah teman-teman sekalian. Kalau Anda sekarang dengar ini dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan ditunjuki oleh Allah di dalam Islam, dimudahkan dada Anda di dalam Islam, bersyukurlah pada Allah, karena nggak semua orang mendapatkan privilege itu. Nggak semua orang mendapatkan karunia itu. Ada orang yang kata Allah disempitkan hatinya di dalam Islam. Disempitkan hatinya daripada memeluk Islam. Karena dia melihat apapun Islam seolah-olah salah. Dia melihat Islam seolah-olah kemudian menjijikkan. Dan dia nggak berhenti untuk menyerang Islam. Ada orang-orang yang kemudian seperti itu. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'udzubillahi min zalik. Allah katakan, Allah tutup telinga mereka daripada kebaikan Islam. Allah tutup mata mereka daripada keindahan-keindahan Islam. Dan terhadap kemudian telinga, mata, dan hati mereka Allah kunci daripada kebaikan-kebaikan Islam. Sehingga mereka nggak bisa ngelihat sungguh seperti apa agama ini kerennya. Berbahagialah kita yang kemudian dibukakan oleh Allah hidayah. Hidayah datang daripada Allah. Maka kemudian ditegaskan seperti tadi, bahkan kurikulum yang terbaik yang dipegang oleh pengajar terbaik pun tidak bisa memaksakan Islam ini pada orang. Atau lebih tepatnya tidak bisa memberikan hidayah atau mentransfer hidayah itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, ini adalah sebuah tanda bahwa Allah yang menginginkan keislaman kita. Karena Allah, wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu tentang siapa yang layak mendapatkan hidayah. Jadi kalau Anda dengar ini, Anda masih beriman pada Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah masih mempercayakan kepada kita din atau agama ini. Lalu apakah kemudian serta-merta setiap orang yang beriman, setiap orang yang kafir, kita cuma menganggap itu semua bagian daripada takdir atau ketentuan Allah? Ketentuan Allah iya, tapi bukan berarti kita diminta oleh Allah untuk diam lalu kemudian membiarkan itu saja terjadi. Enggak. Allah justru nyuruh kita berdakwah dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah perintahkan misalnya di dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, wal takum minkum, dan haruslah di antara kalian tuh ada ummatun, sebuah umat yang tugasnya apa? Ada 3. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, dan ulama-ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan yad'una ilal khair adalah yad'una ilal Islam, menyuruh orang-orang yang belum muslim kepada Islam. Karena dengan adanya dakwah kita itulah orang-orang bisa menjadi tahu seperti apa Islam itu yang sebenarnya, hingga mereka tertarik dan mereka mau untuk kembali lagi ke dalam fitrah mereka, yaitu adalah Islam. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan, sebagaimana yang sahabat lakukan, maka itu kemudian yang diperintahkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita. Jadi artinya ya tidak serta-merta kalau kita meyakini bahwa hidayah itu dari Allah, lantas kemudian kita menerima, ya sudahlah biarin aja. Kalau ada orang belum sholat berarti belum dapat hidayah. Kalau ada orang belum masuk Islam belum dapat hidayah. Kalau ada orang yang kemudian melakukan keburukan-keburukan, kita bilang mereka belum dapat hidayah. Bukan. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Mengenai perintah Allah kepada manusia, itu adalah hal yang lain yang harus kita lakukan. Tapi teman-teman sekalian, yang ingin saya bahas pada hari ini bukan itu. Tapi yang ingin saya bahas adalah kenapa ada orang bisa dapat hidayah Allah dan kenapa ada orang yang sebaliknya murtad daripada hidayah Allah. Berdasarkan pengalaman yang selama ini saya alami, bukan dari teori saja tapi dari pengalaman lebih banyak. Jadi gini teman-teman sekalian, saya tuh banyak sekali diminta sama orang, dihubungin sama orang, Ustadz, ini ada anak saya, Ustadz mulai tertarik pada agama yang lain. Apa yang harus kami ajak ngobrol kepada dia? Ustadz bisa nggak ngajak ngobrol dia, biar dia juga tahu seperti apa Islam itu, biar dia kemudian balik lagi ke dalam Islam atau balik lagi ke agama Islam. Ustadz, anak saya jadi ateis, Ustadz, gimana caranya? Apa yang harus kami ngobrolkan kepada dia? Atau Ustadz aja yang datang ke sini supaya Ustadz bisa ngobrol sama anak saya, lalu kemudian dia bisa balik lagi ke dalam agama Islam. Dia bisa balik lagi bangga kepada agama Islam. Dan pertanyaan-pertanyaan serta permintaan
permintaan-permintaan yang sama. Ada lagi kemudian yang berkata, Ustadz bisa nggak ketemu dengan pacar saya? Lah kenapa? Kami mau menikah Ustadz. Coba Ustadz bimbing dia agar dia bisa masuk dalam Islam. Seolah-olah Ustadz itu atau orang yang mu'alaf itu seolah-olah seperti tukang sihir gitu ya. Bim salah bim, abrakadabra, langsung bisa orang tuh masuk Islam. Saya kadang-kadang juga miris, kadang-kadang juga nelan ludah lalu kemudian ketawa. Kenapa? Karena bapak saya juga belum masuk Islam. Andai kan saya punya formula kayak begitu, mungkin saya akan perlakuan pada bapak saya, ibu saya dulu sebelum pada orang yang lain. Tapi ibu dan bapak saya belum masuk Islam. Saya nggak punya kekuatan itu, saya nggak punya magic itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyampaikan Islam sebaik-baiknya dan tidak tentu bisa kemudian mengajak orang balik lagi dalam agama Islam atau ngajak orang yang dari bukan muslim masuk ke dalam agama Islam. Nggak gitu cara kerjanya. Lalu kalau gitu gimana cara menempatkan ini? Jadi gini teman sekalian, kalau yang saya alami, kalau ada orang yang dia itu kemudian mulai nakal, lalu kemudian nyicip ke arah-arah yang bukan Islam, nyoba-nyoba untuk murtad atau sudah murtad atau di dalam Islam tapi pemikirannya liberal dan seterusnya. Pertama-tama ini adalah yang harus dilakukan, introspeksilah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan itu, seluruh anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan Islam. Kemudian orang tuanya lah yang membentuk dia jadi apa? Jadi Nasrani kah? Jadi Majusi kah? Jadi Yahudi kah? Atau tetap di dalam fitrah Islam? Orang tua yang membentuk dia. Maka pertama-tama adalah saya berat banget untuk menyampaikan, tapi ini harus saya sampaikan. Bukan hanya pada yang bermasalah, tapi yang sekarang belum bermasalah, agar mereka tahu bahwa mereka punya saham yang sangat besar bagi anak-anaknya. Bahwa mereka punya saham yang sangat besar bagi anak-anaknya sekarang melakukan suatu hal yang mungkin nggak mereka suka. Introspeksi orang tuanya. Di mana nyekolahin dia pas waktu kecil? Apa yang diajarin kepada anak-anaknya ketika masih kecil? Bagaimana orang tuanya mencontohkan pada dia ketika masih kecil? Seberapa besar anak ini dibawa pada agamanya ketika anak-anak ini masih kecil? Oh, kami peduli kok sama dia dan segala macam. Enggak mas, pasti ada sesuatu yang salah. Enggak mbak, pasti ada sesuatu yang salah. Tapi itu ada anak kiai juga pernah ada yang murtad. Iya, tapi kasusnya tuh enggak banyak. Kasus kayak saya, lahir daripada keluarga non-muslim, lalu kemudian belajar Islam, lalu kemudian pindah agama. Itu enggak banyak. Apalagi kasus yang sebaliknya. Dari kemudian yang muslim taat misalnya, lalu kemudian jadi dalam agama yang lain, nggak banyak. Kenapa? Karena kalau orang sudah benar-benar dapat Islam, itu akan sangat sulit keluar daripada Islam. Kalau dia benar-benar dapat yang benar diajarin dari kecil. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar daripada yang demikian. Tapi ini cuma kata-kata introspeksi orang tuanya. Saya nggak mengatakan orang tuanya pasti salah. Tapi kadang-kadang yang saya melihat adalah orang tuanya nggak ngajarin anak ini secara proper. Yang paling banyak anak-anak ini tidak diawasi pergaulannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang nggak beriman, bukan hanya nggak beriman, tapi justru membangkang, ateis. Lalu kemudian anak-anak ini yang masih polos harus belajar tentang Islam, dimasukin tentang perkara-perkara yang salah, sehingga pemikirannya jadi liberal, sehingga pemikirannya kemudian jadi tidak Islami. Ketika pemikirannya tidak Islami, yang ngisi siapa? Yang ngisi adalah orang-orang selain orang tuanya. Jadi ini introspeksi yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, maka ada orang itu yang ketika mereka masih mau diajak diskusi dan ada orang yang nggak mau diajak diskusi. Kalau masih mau diajak diskusi, kita masih bisa kemudian untuk nyampein beberapa argumen pada dia, menyampaikan beberapa bukti kepada dia, menyampaikan diskusi pada dia. Ayo kita diskusi. Kenapa kamu nggak suka Islam? Kenapa kamu bilang bahwa Islam ini agama yang tidak toleran? Kenapa kamu bilang Islam ini adalah agama yang sadis? Ayo kita diskusi. Apa kemudian bagian mana yang kemudian kamu protes di dalam Islam? Ini coba kalau saya seandainya mampu untuk menjawab, saya coba jawab. Kalau masih bisa diajak diskusi, sebagian besar itu balik lagi ke dalam agama Islam. Sebagian besar kemudian mengakui, oh ya berarti memang saya khilaf. Tapi kalau sudah nggak mau diskusi, maka siapapun yang diskusi itu percuma. Mau Felix Xiao, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja tidak bisa meyakinkan pamannya. Karena kenapa? Karena sudah menutup hatinya sendiri. Jadi sebenarnya sebelum Allah menutup hatinya, mereka duluan yang menutup hati mereka sendiri. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak bakal menunjuki orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena kafir artinya menutupi dirinya.
Jadi kalau ibarat ada jendela, dia nutup jendelanya. Gimana cahaya bisa masuk? Cahayanya sudah ada di sana, it's already there. Tergantung dia mau buka atau tidak sebenarnya. Nah, jadi itu yang kedua. Ada orang yang setelah dia menjauh daripada Islam, dia nggak mau diajak diskusi. Ada yang masih mau diajak diskusi. Yang masih mau diajak diskusi, masih bisa kita diskusikan. Yang kayak gini-gini oke lah. Tapi kalau yang sudah nggak mau diajak diskusi, maka didatengin siapapun, dia nggak akan respect. Dia nggak akan mau. Yang paling bagus ini adalah orang tuanya yang kemudian datang pada dia, ngajak ngobrol dia, ngajak diskusi sama dia, selaku orang yang harusnya paling dekat sama dia. Tapi orang tuanya bilang, wah kami nggak dekat, Ustaz. Kami nggak bisa ngajak dia diskusi, dia nutup diri daripada kami. Itulah yang saya sampaikan. Berarti ada yang salah dalam metode pendidikan kita. Saya introspeksi tiap hari pada diri saya sendiri, pada anak-anak saya. Saya belum sukses teman-teman sekalian. Tapi saya meyakini, andai kan kemudian kita nggak dekat sama anak-anak kita, there is something wrong. Ada sesuatu yang salah pada kita. Yaitu kita nggak bisa kemudian menjadi teman bagi mereka, nggak bisa jadi tempat curhat bagi mereka. Saya nggak nyalain siapapun, saya takut banget kalau itu terjadi pada saya. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ini bisa jadi sebuah introspeksi bagi kita sendiri. Balik lagi ke poin pertama, kalau dia nggak bisa dekat sama orang tuanya, kalau dia nggak bisa ngobrol sama orang tuanya, berarti ada sesuatu di situ yang menjadi problem. Nah, kalau gitu apa yang menyebabkan orang murtad? Satu, pendidikan orang tua. Yang kedua, dia nggak bisa berkomunikasi sama orang tuanya dan dia kemudian punya orang yang lain yang ngajak dia atau punya teman-temannya yang memberikan masukan-masukan pada dia sehingga dia menjadi yakin. Yang ketiga, hampir sama dengan yang kedua, tapi ini benar-benar ada teman-temannya aktif yang ngajak dia. Nah, kalau ini yang harus dilakukan adalah memang yang ngajak diskusi juga teman-temannya sekalian. Kalau itu pun kalau masih mau diajak diskusi. Maka balik lagi, sebenarnya ini bisa ditanggulangi kalau seandainya kita punya relationship yang baik dengan anak-anak kita. Kita nggak bisa nyalain anak-anak kita sebenarnya teman-teman sekalian, karena kita duluan hidup daripada mereka. Kita harusnya yang lebih paham daripada mereka. Berkali-kali ketika saya masih kecil, saya protes. Kenapa orang tua saya begini? Kenapa orang tua saya begitu? Dan dalam satu titik itu benar dan dalam titik yang lain itu salah. Salahnya di mana? Salahnya ya karena tugas anak-anak itu adalah memahami orang tuanya dan berbakti pada mereka. Tapi kan saya nggak kenal Islam pada waktu itu. Tapi tugas orang tua teman-teman sekalian lebih berat. Karena itulah namanya orang tua. Karena dia lebih tua daripada anaknya. Mereka harusnya sudah pernah mengalami apa yang dialami oleh anaknya. Harusnya mereka tahu bagaimana cara memahami anak-anaknya. Karena itulah mereka jadi orang tua. Maka jadi orang tua itu harusnya lebih banyak belajar. Karena mereka harus tahu bagaimana cara untuk mendidik anak-anaknya agar tidak seperti mereka dulu atau apapun yang mereka sesali. Dulu saya merasa bahwa dalam keluarga saya ada beberapa kritik. Saya perbaiki dalam keluarga saya. Artinya saya bilang pada waktu saya masih kecil, ketika saya melihat fakta yang demikian, saya bilang pada diri saya sendiri, saya tanamin pada diri saya sendiri, besok kalau saya punya istri, saya nggak akan begitu. Kalau saya punya anak, saya maunya begini. Itu adalah maksudnya belajar. Tapi balik lagi, nah kenapa orang kemudian bisa murtad? Kenapa ada orang kemudian bisa kemudian dapat hidayah, ada orang yang murtad? Karena dia menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faktor orang tua ini penting sekali. Yang kedua adalah dia mendapatkan referensi-referensi yang nggak ada yang menjelaskan pada dia. Yang ketiga, dia kemudian berteman dengan orang-orang yang salah, yang senantiasa menguatkan dia dalam kesalahannya itu. Persis seperti di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tapi sebenarnya dia tidak. Dia merasa memperbaiki padahal dia merusak. Kan seperti itu sebenarnya. Simpel saja. Nah, karena itulah ada orang-orang yang mulai mempertimbangkan. Karena masuk referensi-referensi yang salah. Referensi itu ibarat bahan-bahan makanan teman-teman sekalian. Kalau saya mau masak makanan yang sehat, tapi bahannya masakan-masakan yang nggak sehat, ya nggak bisa dimasak, nggak bisa dikombinasi. Tapi kalau misalnya bahan-bahan yang buruk itu sudah ada di sono, lalu kemudian punya niat dikit aja, jadi. Maka dia kemudian pindah dalam agama yang lain. Karena bahan-bahannya sudah ada di situ. Referensi-referensinya semua referensi buruk. Jadi itu yang bisa menyebabkan orang-orang jadi kemudian murtad. Bacaannya bacaan liberal.
Pemikirannya pemikiran liberal, yang di-follow orang-orang liberal, temen-temennya juga liberal. Ngomongannya untuk apa sih agama? Lihat tuh orang-orang Jepang, nggak punya agama tapi mereka baik. Lihat tuh orang-orang yang lain, mereka agamanya bukan Islam tapi mereka baik. Tapi kenapa lihat orang-orang Islam semuanya pemarah, semuanya kemudian orang-orang kayak begini, semuanya munafik dan segala macam. Pas ketemu orang kayak tadi, ya sudah. Makanya ada orang yang bilang bahwa orang-orang yang bukan muslim tuh nggak bisa baca Quran. Mereka nggak bisa baca hadis, tapi mereka baca kamu. Mereka baca saya. Dan saya yakin, saya sadar betul, saya bukan role model di dalam Islam yang baik. Banyak orang-orang yang mungkin ketika ngelihat Islam jadi takut gara-gara saya. Iya, saya akui. Banyak orang kemudian nggak srek dengan Islam gara-gara saya. Iya, saya akui. Saya sampai sekarang masih belajar untuk jadi role model yang terbaik di dalam Islam. Tapi teman-teman sekalian, yang mau saya kasih tahu adalah, kita adalah semua agen di dalam Islam. Kita menunjukkan apa yang kita baca di Al-Quran dan di As-Sunnah. Jadi, kalau ada orang-orang yang kemudian gara-gara akhlak kita, kemudian menimpakan akhlak kita pada Islam, aduh, itu sangat menyesal sekali. Tapi kalau ada orang yang ditunjuki Islam oleh karena akhlak kita, Masya Allah, berarti Allah menggunakan kita untuk berbicara dengan pembicaraan Al-Quran. Allah menggunakan kita untuk menjadi wakil Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, Alhamdulillah. Balik lagi teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita menemukan ada orang-orang yang sangat kita sayangi, sangat kita pedulikan, dan kita pengen mereka untuk dapat cahaya Islam, kita pengen mereka dapat hidayah Islam, bagaimana caranya untuk kemudian mentransfer itu? Balik lagi, referensi. Itu yang membuat mereka berpikir seperti apa. Masukkan referensi-referensi yang baik. Tampilkan akhlak yang baik pada mereka. Kalau utang ya bayar, kalau janji ya ditepati, kalau ada yang bisa dibantu ya dibantu. Tapi Ustadz, mereka tuh nuntut kita untuk toleransi pada mereka dengan perkara-perkara yang diharamkan. Ya kalau kayak gitu ya jangan ikut-ikutan, tapi ya jangan dimarahin, tapi ya jangan kasar. Kita boleh nolak ketika diajak minum minuman keras, tapi ya jangan kasar. Kita boleh berkata bahwa kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal, tapi ya jangan dengan ngegas. Itu maksudnya. Jadi tunjukkan hal-hal yang baik, berikan referensi-referensi yang baik. Buku-buku bisa diberikan pada mereka, tunjukkan video-video yang baik. Semua referensi-referensi itulah yang insya Allah akan membuat orang jatuh cinta dengan Islam. Jadi itu teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan yang berharga, minimal bagi diri saya pribadi, bahwa referensi itulah yang akan menyebabkan orang berpikir berbeda tentang sesuatu. Referensi itulah yang membuat mereka senang atau mereka benci dengan Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan referensi yang terbaik. Lah kalau ada teman saya yang sebaliknya, Ustadz, tadi kan kalau ada orang yang pengen masuk Islam, kalau misalnya ada orang yang sekarang murtad, gimana, Ustadz? Kita doakan. Kita doakan, kita bantu supaya dia bisa dapat lagi keindahan Islam. Jangan dibully, jangan dimaki, jangan dibenci, jangan dijauhi. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apapun yang mampu semaksimal mungkin kita lakukan. Karena bagaimanapun dia adalah tetap saudara kita. Saudara bukan hanya seiman, tapi manusia itu juga saudara.